Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noriska Siti Fazila, NIM 20136113, berasal dari Prodi Geografi NK, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan klimatologi regional Indonesia, Provinsi Maluku Utara. Baiklah, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu kita akan membahas tentang profil wilayah Kabupaten Maluku Utara. Maluku Utara merupakan provinsi di bagian timur Indonesia yang resmi terbentuk pada 4 Oktober 1999 yang sebelumnya menjadi kabupaten dari Provinsi Maluku yang bersama dengan Halmahera Tengah berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 1999 dan Undang-Undang RI Nomor Tahun 2003. Jumlah penduduk Maluku Utara itu pada tahun 2021 mencapai 1.316.973 jiwa dengan kepadatan penduduk sebanyak 21 jiwa per kilometer persegi. Sejak awal berdirinya Provinsi Maluku Utara, ibu kota ini ditempatkan di kota Ternate yang berlokasi di kaki gunung Gamalama dan dalam kurun waktu lebih kurang 11 tahun hingga pada 4 Oktober 2010 setelah adanya masa transisi dan persiapan pembangunan, Maluku Utara memindahkan ibu kotanya ke Sopiri. Selanjutnya itu letak geografis Maluku Utara. Provinsi Maluku Utara berada di antara 3 derajat lintang utara sampai 3 derajat lintang selatan dan 124 derajat sampai 129 derajat bujur timur. Provinsi Maluku Utara merupakan daerah kepulauan yang terdiri dari 805 buah pulau besar dan kecil, serta 86 pulau yang dihuni dan 723 pulau yang belum dihuni. Luas wilayah Maluku Utara, Provinsi Maluku Utara ini adalah 145.801 km persegi yang terdiri dari luas lautannya itu 113.796,53 km persegi atau 69,8%, dan luas daratannya itu 32.004,57 km persegi atau 30,92%. Adapun batas administratif dari Provinsi Maluku Utara itu pada sebelah timur berbatasan dengan Laut Halmahera, pada sebelah barat berbatasan dengan Laut Maluku, sebelah utara berbatasan dengan Samudra Pasifik, serta sebelah selatan berbatasan dengan Laut Seram. Secara geografis, Maluku Utara ini sebenarnya merupakan gugusan kepulauan dengan rasio daratan itu daratan dan perairan itu 24:76, yang dimana memiliki gugusan pulau sebanyak 395 buah atau 83%, sekitar 331 pulau yang belum berpenghuni. Adapun kondisi iklim dari Maluku Utara, daerah Maluku ini mengenal 2 musim, yakni musim barat dan musim atau utara, musim tenggara atau timur, yang diselingi oleh 2 macam musim pancaroba, yaitu memiliki transisi kedua musim tersebut. Musim barat di Maluku berlangsung dari bulan Desember sampai dengan bulan Maret, sedangkan pada bulan April adalah masa transisi ke wilayah tenggara. Musim tenggara ini berlaku rata-rata 6 bulan yang berawal dari bulan Mei dan berakhir pada bulan Oktober. Pada masa transisi ke musim barat pada bulan November, keadaan musim itu tidak homogen dalam artian bahwa setiap musim berlaku di daerah ini memberikan pengaruh yang berbeda-beda pada setiap daratan lautannya. Temperatur rata-ratanya adalah 26,2 Celcius, di mana di Maluku Tenggara ini terutama dan pada musim hujan. Curah hujan di Maluku itu berkisar 1000 mm per tahun yang terjadi di Pulau Wetar dan sekitarnya. Selanjutnya itu curah hujan dari Maluku Utara. Maluku Utara khususnya ibu kota Ternate memiliki 2 puncak musim penghujan, yaitu pada bulan Mei sampai Juni dan Desember sampai Januari, di mana matahari sudah masuk ke khatulistiwa sehingga banyak terjadi pusat tekanan rendah di perairan Laut Maluku atau Halmahera yang bisa menimbulkan fenomena lokal. Angin gunung dan angin laut akan menguat lalu disuplai dengan gangguan La Nina, di mana ini kecenderungannya setiap pertengahan April sampai dengan akhir April curah hujannya akan naik.
sehingga banyak menyuplai uap air pada bulan April. Fenomena ini terjadi karena dipengaruhi oleh badai La Nina di Maluku Utara dan disertai dengan pusat tekanan rendah pada Maluku Utara yang menyuplai labilitas cukup kuat pada bulan April hingga Mei. Gelombang ini akan menguat di wilayah selatan karena angin monsun di Australia semakin kuat di wilayah Maluku Utara, hingga nanti pada bulan April hingga Mei akan menyebabkan terjadinya gelombang yang tinggi dan semakin menguat karena monsun Asia akan melemah. Curah hujan antara 1000 sampai dengan 2000 mm per tahun ini terjadi di Provinsi Maluku Utara, dengan pembagian wilayah itu terjadi pada Pulau Babar, Tanimbar, Aru, dan sebagian Pulau Buru, Pulauan Sula, Bacan, dan sekitar Tobelo. Selanjutnya itu curah hujan yang berkisar antara 2000 sampai 3000 mm per tahun ini terjadi pada Pulau Sarang, Gorom, Bobi, Morotai, dan Krai Kecil. Dan selanjutnya itu curah hujan yang berkisar lebih dari 3000 mm per tahun, yang dimana terdapat di Pulau Lase, Pulau Ke Kecil, Pulau Ambon, dan Pulau Kao. Curah hujan yang tertinggi terdapat di Gunung Darlisa, itu di Pulau Seram bagian barat, sebesar 3384 mm per tahun. Curah hujan yang terendah itu terdapat di Tiwak, yaitu Pulau Wetar, yang sebesar 991 mm per tahun. Dan sepanjang tahun suhu biasanya bervariasi dari 24 derajat Celcius hingga 31 derajat Celcius, dan jarang suhunya berada di bawah 23 derajat Celcius atau di atas 32 derajat Celcius. Selanjutnya kita beralih pada daerah konvergensi antitropik. DKAT merupakan satu zona atau wilayah yang memiliki suhu tertinggi yang dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Oleh sebab itu, daerah ini disebut juga dengan ekuator termal. Letaknya itu bergerak setiap 14 hari, yaitu bergeser dari utara ke selatan, dan sebaiknya itu pada 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 lintang selatan. Wilayah DKAT ini cenderung memiliki tingkat penguapan yang lebih tinggi dan menimbulkan hujan konveksi. Pada bulan Januari, DKAT ini berada pada Pulau Jawa, sedangkan pada bulan Februari berada pada di selatan Pulauan Indonesia. Dan setelah bulan April, DKAT ini berada di sebelah utara Kepulauan Indonesia. Dengan demikian, Pulau Sumatera dilintasi DKAT sebanyak 5 bulan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Timur terjadi 2 bulan, Kalimantan 4 bulan, Sulawesi 3 bulan, Irian Jaya 3 bulan. Dan berdasarkan uraian di atas bahwa dapat disimpulkan DKAT ini, sifat-sifat dari DKAT ini adalah adanya suhu tinggi, terjadinya penguapan yang besar, dan sering terjadinya hujan zenit serta hujan konveksi. Menurut BMKG, sirkulasi siklonik terpantau di perairan di sebelah utara Papua Barat dan di Laut Arafuru yang membentuk daerah pertemuan atau perlambatan angin, di mana daerah konvergensi ini memanjang di Maluku, Nusa Tenggara Timur, bagian timur, Papua Barat, dan di perairan sebelah utara Maluku Utara, yang memanjang dari Selat Melaka hingga perairan sebelah barat Aceh, dan dari Aceh hingga Sumatera Utara, dan dari Sumatera Barat hingga Lampung. Selanjutnya angin monsun. Angin monsun yang terjadi pada Provinsi Maluku Utara ini itu pada musim timur atau musim kemarau berlangsung pada bulan April hingga Oktober, dan pada musim barat atau musim hujan berlangsung dari bulan Oktober hingga Februari dengan intensitas tertinggi pada bulan Desember dan Februari. Musim pancaroba berlangsung dalam bulan Maret, April, dan Oktober, November. Angin kencang yang bertiup pada bulan Januari dan Februari ini diikuti dengan hujan yang deras dan laut yang bergelora. Angin muson terjadi sebagai dampak iklim musim yang terjadi di Indonesia, sehingga dapat mempengaruhi jenis musim yang ada di Indonesia, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Angin muson ini memiliki kurun waktu yang tertentu, di mana Maluku Utara memiliki 2 puncak musim penghujan, yaitu pada bulan Mei sampai Juni dan Desember hingga sampai Januari.
karena matahari sudah masuk ke khatulistiwa dan banyak terjadinya pusat tekanan rendah di perairan Laut Maluku dan Halmahera yang akan menimbulkan fenomena yang lokal. Angin gunung dan angin laut pun akan menguat, lalu disuplai dengan masih adanya gangguan La Nina dan kecenderungan sekitar pertengahan April hingga akhir April, di mana curah hujan akan naik sehingga banyak menyuplai air pada bulan April. Berikut adalah pola curah hujan dari Maluku Utara. Dapat dilihat dari peta bahwa Maluku Utara ini memiliki dua musim, dua pola curah hujan, yaitu monsoon tipe dan equatorial tipe. Berikut adalah penjelasannya. Pada hujan monsoon, wilayahnya memiliki perbedaan yang jelas antara periode musim hujan dan periode musim kemarau, yang dimana dikelompokkan dalam zona musim ZOM. Tipe curah hujan yang bersifat unimodial atau satu puncak curah musim hujan periode Desember, Januari, Februari, dan pada musim hujan periode Juni, Juli, Agustus mengalami kemarau, seperti pada wilayah Sumatera bagian timur dan selatan, Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan bagian selatan, Sulawesi Selatan bagian pantai barat, serta Sulawesi Tenggara bagian barat, dan Pulau Buton atau Muna, Sulawesi Utara, Maluku bagian selatan, serta Papua bagian pantai utara dan Merauke. Selanjutnya itu pola curah hujan yang kedua, itu pola curah hujan ekuatorial atau tipe ekuator, di mana wilayahnya memiliki distribusi hujan di mana bulan primordial dengan dua puncak musim hujan, yaitu maksimum dan hampir sepanjang tahun dalam kriteria musim hujan. Pola ekuatorial ini dicirikan oleh tipe curah hujannya dengan membentuk bimodial, itu dua puncak curah hujan yang biasanya terjadi di sekitar bulan Maret, Oktober, atau pada saat terjadinya equinox, seperti pada bagian Sumatera bagian barat, Kalimantan bagian utara, sebagian Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan, pada wilayah Luwu Raya dan Toraja, serta Papua bagian tengah. Berikut adalah peta curah hujan Provinsi Maluku Utara periode Januari-Desember 2020, di mana terdapat persebaran curah hujan dengan keterangan sangat rendah, ada rendah, sedang, dan sangat tinggi. Dapat kita lihat pada peta berikut ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang vegetasi yang menjadi ciri khas di Maluku Utara. Mana hutan di Maluku Utara ini kebanyakan merupakan hutan yang dilindungi, serta hasil hutannya dapat dimanfaatkan masyarakat Maluku Utara dan yang dapat dijadikan objek pariwisata. Serta hutan yang ada di Maluku Utara merupakan jenis hutan mangrove, hutan rawa, savana, dan lain-lain. Adapun flora khas dari Provinsi Maluku Utara itu pertama cengkeh, atau merupakan flora khas Maluku Utara dengan tanaman perkebunan atau industri yang berupa pepohonan dengan pemilih dari mitar. Ya, dimana asal tanaman cengkeh ini belum jelas karena beberapa pendapat ini berasal di Maluku Utara dan merupakan satu-satunya produsen cengkeh terbesar di dunia. Selanjutnya itu cengkeh ini cocok di iklim yang sangat panas dengan curah hujan yang cukup merata karena tanaman ini tidak tahan akan musim kemarau yang panjang. Angin yang terlalu kencang dapat merusak tanaman, serta curah hujan optimal yang dapat menunjang pertumbuhan dari tanaman cengkeh ini antara 1.500 sampai 4.500 mm per tahun. Cengkeh ini menghendaki sinar matahari minimal 8 jam per hari, di mana suhu yang optimal untuk tanaman ini adalah 22 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 60 sampai 80%. Serta pohon cengkeh ini berasal dari budidaya yang pertama di Kepulauan Maluku,
di mana tumbuhan ini tumbuh secara liar dan biasa ditemukan di daerah pegunungan yang rendah. Selanjutnya itu adanya kayu manis, ada damar, nama lainnya dari Agathis damara, ada bintagur, Calophyllum inophilium, benuang, selanjutnya kayu bugis, Coordeciodendron panatum, selanjutnya matoa, itu selanjutnya ada kenari. Kita akan membahas tentang perekonomian yang ada di Provinsi Maluku Utara, di mana pergerakan perekonomian di daerah Maluku Utara sebagian besar bersumber dari perekonomian rakyat bertumpu pada sektor pertanian, perikanan, dan jenis hasil laut serta lainnya. Komoditas utama yang mendukung nadi perekonomian di Maluku Utara itu diantaranya kopra, buah pala, cengkeh, perikanan, emas, dan nikel. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.